Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 dari kelas RB dengan mata kuliah yaitu Statistika Sains Data dengan dosen pengampu Bu Febri Dwi Irawati MSI. Kami akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami dan akan kami presentasikan yaitu tentang eksplorasi dan visualisasi data mengenai pola hubungan luas panen dan jumlah produksi sebagai faktor yang mempengaruhi produktivitas hasil panen padi di Provinsi Lampung pada tahun 2022. Baiklah, sebelum ke pembahasan selanjutnya, marilah saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 7. Yang pertama, ada saya sendiri, Asa Doa Uyi dengan NIM 122450005. Deva Anjani Hoyuni Nafsyah dengan NIM 122450014. Priska Sylvia Ferantiana dengan NIM 122450053. Tria Yunani dengan NIM 122450062. Dan Alfia Asrinda BR Ginting dengan NIM 122450077. Data adalah kumpulan fakta atau informasi yang bisa diukur ataupun dihitung. Data bisa berupa angka, kata-kata, ataupun gambar. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan data mengenai luas lahan padi dan juga hasil panen padi apakah berpengaruh kepada produktivitas tanaman padi di daerah Lampung pada tahun 2022. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan dan menampilkan eksplorasi data dan visualisasi data mengenai hubungan antara luas panen dan jumlah produksi hasil panen tersebut. Teori dasar. Eksplorasi data adalah langkah awal dalam memahami dataset sebelum melakukan analisis lebih lanjut. Tujuan dari eksplorasi data adalah mengidentifikasi kesalahan pada data, menyimpulkan variabel-variabel yang penting, dan memperlihatkan pola yang ada pada dataset. Setelah melakukan eksplorasi data, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data eksploratif, atau disingkat sebagai ADE. ADE dilakukan melalui 3 cara utama, yaitu univariate analisis, bivariate analisis, dan multivariate analisis. Univariate analisis ini adalah ketika kita hanya memeriksa satu variabel pada suatu waktu. Bivariate analisis adalah ketika kita memeriksa hubungan antara dua variabel, sedangkan multivariate analisis adalah ketika kita memeriksa hubungan antara 3 atau lebih variabel secara bersamaan. Statistik adalah suatu pembuka jalan menuju suatu jawaban terhadap berbagai masalah yang ada. Statistik dapat dibedakan interpretasinya. Statistika deskriptif adalah metode untuk mengumpulkan, menyajikan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam bentuk tabel dan grafik untuk mendapatkan kesimpulan. Sedangkan statistika inferensial adalah cara kita membuat keputusan berdasarkan data yang telah dianalisis. Misalnya, ketika kita mencari tahu penyebab kemiskinan di suatu wilayah, kita kumpulkan dan analisis data untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi. Dan dari situlah kita bisa membuat teori ataupun kesimpulan. Pada kali ini, kita akan memakai statistika deskriptif untuk memvisualisasikan data. Padi merupakan tanaman pangan yang menjadi sumber makanan pokok bagi hampir separuh penduduk di dunia. Sudah banyak upaya yang pemerintah lakukan dalam meningkatkan produktivitas tanaman padi. Produktivitas ini dapat diartikan sebagai ukuran seberapa baik sumber daya yang digunakan untuk mendapatkan suatu hasil yang diinginkan. Banyak sekali yang dapat menjadi faktor pengaruh bagi hasil panen tanaman padi. Beberapa di antaranya adalah luas panen dan jumlah produksi padi. Angka produktivitas ini dapat dihitung berdasarkan jumlah produksi padi dalam bentuk gabah kering giling per satuan luas panen, dengan satuan kuintal per hektar. Nah, maka dari itu dilakukanlah analisis data eksplorasi untuk mengetahui hubungan antara kedua faktor yang mempengaruhi produktivitas hasil panen tanaman padi. Nah, pada studi kasus ini terdapat import library. Nah, data mentah yang telah diolah menjadi dataset kemudian diimpor untuk dapat ditampilkan dalam bentuk data frame. Data frame ini berfungsi untuk menampung nilai-nilai variabel yang diperlukan. Lalu, memanggil data terbaru.
Nah, pembersihan data bertujuan untuk menghilangkan data tertentu yang sekiranya tidak diperlukan. Pembersihan data yang dilakukan yaitu menghapus baris terakhir pada data frame yang memuat nilai total luas panen, jumlah produksi, dan gabah kering giling dalam 1 tahun, data per tahun. Sementara itu, data yang diperlukan adalah data per bulan, Januari hingga Desember 2022. Nah, lalu kita melihat tipe data. Dapat dilihat bahwa tipe data yang digunakan pada variabel di atas ada 2, yaitu tipe data numerik dan tipe data karakter. Yang termasuk tipe data numerik yaitu variabel luas panen, variabel jumlah produksi, variabel gabah kering giling, dan variabel produktivitas. Sedangkan yang termasuk tipe data karakter adalah variabel bulan. Statistika deskriptif, kita dapat mengetahui ringkasan statistik terkait dengan dataset yang kita miliki. Di sini kita bisa menemukan nilai minimum, kuartil 1, median atau kuartil 2, min, kuartil 3, hingga nilai maksimum. Dari statistika deskriptif ini, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan. Yang pertama terkait data luas panen. Di sini nilai min lebih besar daripada nilai median, berarti Skewness bernilai positif. Nilai minimum dan maksimumnya menunjukkan bahwa data tersebut berada pada rentang nilai 7.875 sampai dengan 115.930. Dan dengan menggunakan rumus IQR sama dengan Q3 dikurang Q1, maka diperoleh jarak interkuartilnya sama dengan 25.543. Lalu untuk data jumlah produksi, nilai min lebih besar daripada nilai median, berarti Skewness juga bernilai positif. Nilai minimum dan maksimumnya menunjukkan bahwa data tersebut berada pada rentang nilai 40.451 sampai 654.693. Dan jarak interkuartilnya dengan rumus yang sama diperoleh dengan nilai 256.853. Lalu untuk data gabah kering giling, nilai minnya juga lebih besar daripada nilai median, berarti Skewness-nya juga bernilai positif. Nilai minimum dan maksimumnya juga menunjukkan bahwa data tersebut berada pada rentang nilai 404.505 sampai 650. Jarak interkuartilnya dengan rumus yang sama juga diperoleh sebesar untuk data gabah kering giling, nilai min lebih besar daripada nilai medium, berarti Skewness bernilai positif juga. Nilai minimum dan maksimum menunjukkan bahwa data tersebut berada pada rentang nilai 404.505 sampai 6.546.926, dan jarak interkuartilnya dengan rumus yang sama juga diperoleh sebesar 2.568.528. Dan yang terakhir data produktivitas, nilai minnya lebih besar daripada nilai median yang juga menunjukkan Skewness bernilai positif. Nah, nilai minimum dan maksimumnya menunjukkan bahwa data tersebut berada pada rentang nilai 4,661 sampai 5,647. Dan jarak interkuartilnya adalah sebesar 0,785. Standar deviasi. Standar deviasi menunjukkan penyebaran data terhadap nilai rata-rata dari data itu sendiri. Untuk data luas panen dengan nilai mean sebesar 43.188, maka nilai standar deviasi 33.789,46 menunjukkan bahwa data tersebut menyebar jauh dari nilai rata-ratanya. Untuk data jumlah produksi dengan nilai mean sebesar 224.013 dengan nilai median 128.794, maka nilai standar deviasi 186.796,7 menunjukkan bahwa data menyebar jauh dari nilai rata-ratanya dan cenderung menyebar di sekitar nilai tengah. Visualisasi data. Visualisasi data menjadi alat utama dalam eksplorasi data untuk membantu menggambarkan informasi dengan cara yang mudah dipahami. Pada pembahasan kali ini, kami menganalisa data menggunakan visualisasi data dengan bentuk box plot, density plot, histogram, juga scatter plot.
Visualisasi data yang pertama adalah box plot. Box plot adalah salah satu visualisasi data dalam bentuk box dan whisker. Visualisasi data box plot dilakukan dengan menggunakan software RStudio. Untuk visualisasi box plot luas panen, fungsi yang digunakan adalah box plot dengan satuan luas yaitu hektar dan diberi warna pink. Lalu, untuk visualisasi box plot jumlah produksi padi, fungsi yang digunakan adalah box plot dengan satuan berat yaitu ton dan diberi warna ungu. Dari visualisasi box plot luas panen padi, dapat dilihat bahwa nilai median tidak terletak di tengah box. Selain itu, whisker bagian atas memiliki ukuran yang lebih panjang dibandingkan whisker bagian bawah. Begitu pula dengan visualisasi box plot jumlah produksi padi, dapat dilihat bahwa median tidak terletak di tengah box. Dan juga whisker bagian atas memiliki ukuran yang lebih panjang dibandingkan whisker bagian bawah. Dari ciri-ciri kedua visualisasi box plot tersebut, dapat diketahui bahwa dataset yang dimiliki, baik data luas panen padi maupun data jumlah produksi padi, keduanya bersifat tidak simetris. Visualisasi data yang kedua adalah density plot. Density plot adalah salah satu visualisasi data untuk mengetahui bentuk sebaran data yang dimiliki. Density plot pada RStudio dapat dibuat menggunakan fungsi density. Fungsi ini tidak langsung menghasilkan grafik densitas, tetapi hanya menghitung kernel densitas pada data. Density plot untuk data luas panen padi menggunakan warna pink, dan density plot untuk jumlah produksi padi menggunakan warna ungu. Visualisasi density plot luas panen padi diketahui bahwa data cenderung miring ke kanan atau memiliki ekor di sebelah kanan. Begitu pula dengan visualisasi density plot jumlah produksi padi, juga sama, data cenderung miring ke kanan atau memiliki ekor di sebelah kanan. Hal ini menandakan bahwa sebaran dataset tersebut memiliki skewness yang bernilai positif. Visualisasi data selanjutnya yaitu menggunakan histogram. Berdasarkan kedua histogram ini, dapat diketahui bahwa datanya menyebar cenderung tidak simetris. Hal tersebut menandakan bahwa nilai min, median, dan juga modusnya memiliki nilai yang berbeda. Selain itu, diperoleh informasi bahwa luas lahan panen terbanyak berada pada rentang 0 hingga 20.000 yaitu sebanyak 4 lahan, dan 60.000 sampai 80.000 yaitu sebanyak 4 lahan. Lalu jumlah produksi padi terbanyak berada pada rentang 0 hingga 100.000 yaitu sebanyak 4, dan pada rentang 300.000 hingga 400.000 sebanyak 4. Visualisasi data terakhir yang dilakukan yaitu scatter plot. Pada gambar scatter plot ini dapat diketahui hubungan antara variabel luas panen dan jumlah produksi padi dalam bentuk GKG. Terlihat bahwa hubungan keduanya berbanding lurus atau bisa dikatakan korelasi positif. Jadi, scatter plot ini memiliki keterkaitan dengan analisis korelasi, di mana melalui analisis korelasi ini dapat diketahui keeratan linier antara dua variabel. Nah, nilai korelasi yang diperoleh pada data yang kita miliki ini adalah sebesar 0,995673, yang mana mendekati nilai 1 dan menjauhi nilai 0. Maka melalui scatter plot tersebut dapat dilihat bahwa data tersebut berkorelasi positif. Hal tersebut berarti bahwa terdapat hubungan yang linier antara variabel luas panen dengan variabel jumlah produksi. Dengan kata lain, kedua peubah tersebut memiliki hubungan yang semakin kuat. Kesimpulan yang kami dapatkan yaitu analisis korelasi menunjukkan adanya hubungan antara faktor-faktor tersebut yang ditandai dengan hasil nilai korelasi. Nilai korelasi sebesar 0,9956473 menunjukkan bahwa pola hubungan keduanya bersifat linier sehingga hubungannya semakin kuat. Luas panen dan jumlah produksi padi memiliki keterhubungan dengan produktivitas hasil panen padi. Keduanya mempengaruhi produktivitas hasil panen padi. Dan semakin besar luas panen dan semakin tinggi jumlah produksi padi, maka produktivitas hasil panen akan semakin meningkat juga. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami minta maaf kepada Tuhan, kami mohon ampun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua.